Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua hari pencarian, korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Buruh lepas dan warga rusak kantor pabrik perkebunan kelapa sawit. SMA Negeri 1 di Kota Solo uji coba kurikulum muatan lokal. Dua sekolah di Sumatera Barat melakukan uji coba modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Materi yang dipelajari adalah warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto atau WT-BOS. Salah satu sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Solo. Menurut panitia pelaksana, uji coba modul ini dilaksanakan pada 2 sekolah, yakni di SMA Negeri 1 Kota Solo dan SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Menurut salah seorang siswa, dengan dimasukkannya pelajaran tentang sejarah tambang Ombilin sebagai warisan dunia dalam kurikulum muatan lokal sekolah, tentunya dapat menambah wawasan mereka. Terlebih di Kota Solo juga terdapat salah satu warisan sejarah, berupa stasiun kereta api, yang merupakan satu rangkaian dengan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Menurut saya adalah suatu pelajaran yang sangat bermanfaat dikarenakan anak-anak muda sekarang telah mengalami berbagai banyak degradasi nilai dan juga efek dari perkembangan teknologi yang membuat masyarakat dan juga anak-anak muda semakin melupakan sejarah dan juga nilai lokal yang ada dalam lingkungannya. Penguatan materi pembelajaran warisan tambang Ombilin ini akan memberikan pengenalan dan pengetahuan kepada para siswa tentang warisan tambang Ombilin, agar para siswa lebih memahaminya. Iya, tujuan kita pastinya adalah distribusi pengetahuan kepada generasi muda. Distribusi pengetahuan paling efektif itu adalah melalui jalur pendidikan, melalui sekolah. Karena ini lebih sistematis, lebih terukur, dan harapannya dengan masuk sekolah, ini ya tentunya anak-anak Sumatera Barat ini lebih terstruktur dan bisa memahami apa itu nilai-nilai WT-BOS ke depannya. Yayu berharap dengan adanya uji coba modul di 2 sekolah ini akan bisa dipelajari sebagai muatan lokal di semua sekolah di Sumatera Barat. Karnadi melaporkan dari Solo. Kamis dini hari, seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang ditangkap saat hendak pulang ke rumahnya. Penangkapan itu dilakukan setelah petugas membuntutinya dalam waktu yang lama. Begitu ada kesempatan, mobil pelaku dihentikan dan ditangkap. Dari informasi Jessica, dirinya hanya menyalurkan pekerja itu di Malaysia. Sedangkan yang mencari dan mengurus semua administrasi keberangkatan adalah rekannya Anissa. Dengan cepat polisi pun menuju ke rumah Anissa dan menangkapnya. Hasil pemeriksaan terungkap, mereka berdua berkomplot mencari wanita muda untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur bagi lelaki hidung belang di negara jiran. Agar korban mau bergabung, mereka dijanjikan akan bekerja di rumah makan dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Kasus ini terungkap setelah 2 dari 6 korban berhasil kabur dari Malaysia dan pulang ke kampung halamannya di Sijunjung. Mereka juga melaporkan kasus ini ke Mapolres Sijunjung. Kami mendapatkan informasi dari 2 orang yang mengaku korban tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berhasil dibawa ke negara Malaysia, di mana di sana dijanjikan untuk bekerja sebagai seorang pelayan di restoran dengan gaji 15 juta. Namun sesampainya di sana, kedua korban tersebut dipekerjakan di tempat spa. Saat ini, kedua pelaku diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sijunjung. Mereka berdua dijerat dengan pasal 81
Junto Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Migran Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Ratusan hektar lahan pertanian di 50 kota terdampak serangan hama tikus dan wereng batang coklat. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani di daerah itu. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 7 kecamatan yang diserang hama. 3 kecamatan diserang hama tikus, yakni Kecamatan Situjuh Limonagari, Akabiluru, dan Lareh Sagohalaban. Sedangkan 4 kecamatan lainnya diserang hama wereng batang coklat, yakni Kecamatan Gugua, Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, dan Harau. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengambil langkah pencegahan dan penanganan dengan cara menggerakkan pengendalian, sosialisasi, dan penggantian varietas tanaman. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 50 Kota, total luas lahan pertanian yang terserang hama tikus mencapai 75 hektar dan hama wereng batang coklat berjumlah 139 hektar. Untuk Kabupaten 50 Kota, luas lahan yang kena hama sekarang yaitu ada 2 jenis. Pertama tikus sebanyak 75 hektar, kemudian WBC, wereng batang coklat, seluas 139 hektar. Ini ada di 7 kecamatan yang untuk tersebarnya 5 kecamatan sudah kita lakukan gerakan pengendalian, walaupun sampai saat ini belum tuntas, hanya Kecamatan Payakumbuh yang sudah tuntas. Sementara kita sedang persiapan saat ini untuk 2 kecamatan yang lagi, yaitu Kecamatan Situjuh dan Kecamatan Lareh Sagohalaban. Serangan hama ini mengakibatkan tanaman padi terkena penggerek batang dan serangga walang sangit yang memotong atau memakan batang padi, sehingga mengakibatkan tanaman padi mati. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.